Lampunya bagus ada lampunya. Wah, elah. Dia hendak berangkat menuju istana pedang ketika tiba-tiba, 36 aura kuat menyapu dari segala arah dan mengelilinginya. Awan dan kabut bergulung-gulung, lalu 36 sosok muncul dari kehampaan, masing-masing tampak ganas dan mematikan. Mereka tak lain adalah 36 Dewa Iblis Jirayama yang dipimpin oleh Kawarin. Wah, akhirnya kau di sini. Jika kau patuh menyerahkan senjata ajaibku, aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Suara Chuan Lin melengking seperti teriakan burung hantu malam, menyeramkan. 36 iblis itu langsung membentuk formasi aneh dan menjebak Lu Yun di dalamnya. Segala macam kekuatan magis dan mantra mengalir turun seperti badai, menghalangi semua rute mundur Lu Yun. Terdengar kilatan pedang, guntur dan api, dan suaranya begitu kuat hingga seolah-olah hendak melahap Lu Yun seluruhnya. Namun, menghadapi serangan dahsyat ini, Lu Yun tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan membiarkan serangan itu menimpanya. Ribuan cahaya pedang melesat keluar dari tubuhnya, membentuk tirai pedang yang tidak dapat ditembus di sekelilingnya, memblokir semua serangan. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Lu Yun tersenyum menghina, matanya penuh dengan penghinaan. Selama pelatihannya di Pulau Dewa Terpencil, ia mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan bertarung melawan berbagai iblis dan dewa yang kuat. Sekarang ketika menghadapi orang seperti Chuan Lin, dia merasa itu hanya permainan anak-anak. Kekuatan Chuan Lin dianggap yang terbaik di antara 36 iblis Gunung Ziluo, tetapi hanya setara dengan level ketiga Pulau Dewa Desolate. Yang lainnya bahkan lebih lemah dan mudah diserang. Sialan kau, bocah, beraninya kau meremehkan kami. Dewa Tao yang kuat dengan sosok hantu menjadi marah dan memanfaatkan celah saat Lu Yun menahan serangan itu untuk muncul diam-diam di belakang Lu Yun. Dengan belati hitam di tangannya, dia menusuk punggung Lu Yun dengan aura pembunuh yang ganas. Itu hanya hal sepele, Lu Yun bahkan tidak menoleh. Sehelai rambut jatuh dari kepalanya, seolah-olah mengandung niat pedang yang tak tertandingi, dan dengan ringan melewati kehampaan. Engah, dengan suara pelan, sosok Dewa Tao yang seperti hantu itu tiba-tiba membeku, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Tubuhnya hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang antara langit dan bumi. Adegan ini membuat setan-setan lainnya tercengang. Mereka menatap Lu Yun dengan tak percaya, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa kekuatan Lu Yun jauh melampaui imajinasi mereka. Dia adalah Dewa Tao tingkat iblis sejati. Serang bersama-sama, jangan biarkan dia mengalahkan kita satu persatu. Wajah Chuan Lin tampak muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi meremehkan musuh. 36 Dewa Iblis menyingkirkan penghinaan mereka, bergabung untuk menyerang lagi, dan terus mengepung Lu Yun dengan formasi besar. Sambil menahan serangan itu, Lu Yun diam-diam mendesah dalam hatinya. Lingkungan kultivasi dinasti Dewa kuno benar-benar biadab. Dewa-dewa Tao ini bertindak gegabah tanpa mengonfirmasi identitasnya, yang jelas melanggar hukum. Tampaknya Kaisar Dewa kuno hanya menghargai para Dewa Dao yang telah bergabung dengan 12 istana, dan memperlakukan Dewa Dao lainnya seperti semut, mengabaikan hidup dan mati mereka. Kalau begitu, dia tidak perlu khawatir lagi. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Niat membunuh muncul di mata Lu Yun. Dia tidak lagi bersikap defensif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melangkah maju, dan kekuatan pedang yang mengerikan bangkit dari tubuhnya, seolah-olah sang master ilmu pedang telah turun ke dunia. Kekuatan pedang yang mengerikan itu menghancurkan, dan 3 Dewa Tao yang terkena serangan pertama bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka hancur menjadi bubuk di tempat. Lu Yun mencibir dan menempelkan kelima jarinya seolah-olah sedang memegang pedang surgawi. Niat pedang di sekelilingnya melonjak, dan energi pedang yang tak berujung menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi ribuan bayangan pedang, seperti naga perak, meraung dan menyapu ke segala arah. Pedang menjadi ribuan, gerakan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mengandung pemahaman tertinggi Lu Yun tentang Kendo. Setiap energi pedang sangat tajam, cukup untuk memotong bintang-bintang dan menghancurkan semua hal. Formasi yang dibanggakan oleh 36 Dewa Iblis itu rapuh seperti kertas saat menghadapi energi pedang yang mematikan ini, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Puluhan Dewa Tao yang terkena serangan pertama bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dilahap oleh energi pedang. Tubuh mereka hancur, roh sejati mereka musnah, dan mereka benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Dewa-dewa Tao lainnya juga ikut terpental oleh tenaga pedang, mereka jatuh bergelimpangan ke tanah bagaikan layang-layang yang talinya putus, menyemburkan darah dan mengalami luka-luka berat. Xian Luo, selamatkan aku, seorang Dewa Tao berteriak ngeri. Xian Luo Daoshen, pemimpin 36 Dewa Iblis Luoshan, jauh lebih kuat daripada Dewa Iblis lainnya. Dalam ujian Pulau Huangshen, ia pernah bertarung hingga tingkat keempat dan membanggakan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, wajahnya tampak serius, dan dia mengorbankan senjata dewa pertahanan yang sangat tinggi untuk mencoba menahan serangan Lu Yun. Namun, energi pedang Lu Yun begitu kuat sehingga beberapa energi pedang berkumpul menjadi naga energi pedang besar, meraung dan mengenai senjata sihir pertahanan Xian Luo Daoshen. Hanya terdengar suara retakan yang tajam, dan senjata ilahi pertahanan tingkat atas dari Dao Surgawi hancur seperti kaca.
Dewa Tao Xianluo juga ditelan oleh naga panjang energi pedang. Baik tubuh maupun jiwanya hancur, dan dia lebih dari sekadar mati. Adegan ini benar-benar mengejutkan iblis yang tersisa. Mata mereka dipenuhi keputusasaan dan ketakutan, dan mereka memandang Lu Yun seolah-olah mereka sedang melihat setan dari neraka. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar Dewa Tao? Kata seorang Dewa Tao yang gemetar. Dia, kekuatannya, aku takut itu bahkan lebih kuat dari seorang guru Tao bintang 1. Kata Dewa Tao lainnya dengan ngeri. Chuan Lin, kau bajingan, kau membunuh kami. Seorang Dewa Tao menunjuk ke arah Chuan Lin dan meraung marah. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah memprovokasi keberadaan yang mengerikan yang mustahil dikalahkan. Mereka melampiaskan seluruh kebenciannya kepada Kawai Rin, meyakini bahwa dialah yang membawa mereka ke dalam situasi putus asa di mana mereka pasti akan mati. Chuan Lin juga bingung saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun begitu kuat. Menurutnya, Dewa Tao yang jahat seperti Lu Yun harus tinggal di Pulau Dewa yang terpencil untuk waktu yang lama untuk mendapatkan lebih banyak warisan. Bagaimana dia bisa keluar begitu cepat dan kekuatannya meningkat begitu banyak? Lu Yun mengabaikan ratapan dan kebencian para Dewa Tao ini. Dia seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, dan dengan pedang yang berterbangan, dia membunuh para Dewa Tao yang tersisa satu persatu. Dalam sekejap mata, dari 36 iblis, hanya Kawai Rin yang masih hidup. Lu Yun, kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu di mana lukisan kuno Ling Qiao berada. Teriak Chuan Lin dengan ngeri, mencoba menggunakan lukisan kuno Ling Qiao untuk menyelamatkan hidupnya. Hah, apa kau pikir aku tidak tahu mengapa kau mengumpulkan orang-orang ini? Kau menginginkan lukisan kuno Ling Qiao milikku dan ingin membunuh orang demi harta karun itu, tetapi sekarang kau ingin menggunakan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Tidakkah kau pikir itu konyol? Lu Yun mencibir. Wajah Chuan Lin menjadi pucat, dia tahu bahwa semua rencananya telah diketahui oleh Lu Yun. Ada sedikit rasa kesal di matanya, tetapi lebih banyak ketakutan. Lu Yun tidak membuang kata lagi dan menebas dengan pedangnya, mengakhiri hidup Chuan Lin. Setelah itu, ia mengumpulkan semua harta karun para Dewa Tao tersebut. Para Dewa Tao ini sangat kuat dan telah merampok selama bertahun-tahun, sehingga kekayaan yang mereka kumpulkan sangat menakjubkan. Berbagai harta karun alam, ramuan ajaib dan perkakas ajaib bertumpuk bagaikan gunung. Lu Yun telah menghabiskan sejumlah besar cairan esensi kekacauan di Pulau Dewa terpencil sebelumnya, dan akhirnya terisi kembali, dan dia juga memperoleh banyak harta yang dapat ditukar menjadi uang tunai. Saat menghitung barang rampasan, mata Lu Yun tiba-tiba tertarik pada sebuah lukisan kuno. Dia mengambil bulungan itu, mengamatinya dengan saksama, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Itu memang lukisan kuno Ling Xiao. Gulungan ini adalah lukisan kuno Ling Qiao yang selama ini dicari Lu Yun, dan merupakan lukisan keempat yang berbeda dari 3 lukisan yang diperolehnya sebelumnya. Ada 9 set lukisan kuno Ling Qiao, setiap set terdiri dari 9 gulungan. Tidak mudah untuk menyusun satu set lukisan kuno Ling Qiao. Lu Yun tidak menyangka akan mendapatkan yang keempat di sini. Ini tidak hanya menghemat pengeluarannya, tetapi juga menghemat waktunya untuk mencari kemana-mana, yang membuatnya sangat senang. Lu Yun tahu bahwa Kaisar Ling Xiao Dao merupakan salah satu kaisar Dao teratas, dan dia mengikuti jalan ilmu pedang. Lukisan kuno Ling Qiao berisi pemahaman dan wawasan Kaisar Dao Ling Qiao tentang jalan pedang, yang sangat membantu latihan Lu Yun tentang jalan pedang terpadu agung. Itu dapat menebus kekurangan teoritis Master Dao Wansheng dan memberikan panduan yang lebih jelas untuk latihannya. Lu Yun membelai lukisan kuno Ling Qiao di tangannya, merasakan niat pedang kuno yang terkandung di dalamnya, dan gelombang antisipasi melonjak dalam hatinya. Perjalanan menuju Sword Mansion panjang, dan waktu ini dapat digunakan untuk menguji lukisan kuno Ling Qiao dan memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Perjalanannya ke Pulau Dewa yang sunyi membuahkan hasil. Dia tidak hanya memperoleh warisan jalan waktu dan ruang dari Kaisar Dewa kuno, dia juga memperoleh warisan dari banyak Master Dao. Tetapi warisan ini pada akhirnya lebih rendah daripada warisan pedang Ling Qiao Daodi. Kaisar Dao Ling Qiao, sebagai Kaisar Dao tingkat atas, pemahaman dan persepsinya tentang Dao pedang memainkan peran penting dalam praktik Dao pedang terpadu agung Lu Yun. Mungkin dia dapat menebus kekurangan teoritis Master Dao Wansheng dan membimbingnya di jalur Dao pedang yang lebih jelas. Dengan pikirannya, ia meninggalkan boneka Tao untuk menjaga kapal terbang itu guna mencegah terjadinya kecelakaan. Badan utama berkelebat dalam gambaran aliran waktu. Aliran waktu pun semakin cepat, Lu Yun duduk bersila dan mulai menyempurnakan lukisan kuno Ling Qiao keempat. Saat gulungan itu perlahan terbuka, aura pedang yang dahsyat menyerbu ke arahnya, seakan hendak melahapnya. Lu Yun tidak berani menunda dan mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih seni pedang terpadu agung, perlahan-lahan menyerap niat pedang dan mengintegrasikannya ke dalam seni pedangnya sendiri. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu, namun Lu Yun akhirnya berhasil menyempurnakan lukisan kuno Ling Qiao keempat. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam lukisan itu. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan Lu Yun mendapati dirinya berada di sebuah kota kecil yang diselimuti kabut dan hujan. Gerimis itu bagaikan sutra, mengambang ringan, menutupi seluruh kota dalam tabir kabur. Di tengah kota, sebuah sungai kecil mengalir berkelok-kelok, membagi kota menjadi 2 bagian. Ada jembatan yang rusak di sungai, dan di tengah jembatan berdiri seorang pria dengan pedang di punggungnya. Pria itu tinggi dan ramping, mengenakan jubah putih seputih salju, dengan pedang kuno di punggungnya.
Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah menyatu dengan kabut dan hujan di sekitarnya. Apakah kamu orang yang mengambil lukisan kuno itu dari Chuan Lin? Suara pria itu rendah dan serak, dengan sedikit perubahan. Benar sekali, Lu Yun mengangguk tanda mengerti. Menarik, pria itu terkekeh. Kau berhasil merebut lukisan kuno itu dari Chuan Lin. Sepertinya kau jauh lebih kuat darinya. Namun, levelku ini tidak mudah untuk dilewati. Oh, Lu Yun mengangkat alisnya, saya ingin mendengar detailnya. Ujian lukisan kuno Ling Qiao keempat ini jauh lebih sulit daripada 3 sebelumnya. Nada bicara pria itu tenang, tetapi dengan sedikit keagungan yang tak terbantahkan. Karena kamu telah lulus ujian dari 3 lukisan kuno pertama, kamu pasti memiliki kekuatan. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat seberapa mampunya kamu. Lu Yun mengerti bahwa isi ujian ini pasti ada hubungannya dengan Kendo. Pikirannya bergerak, dan pedang suci dari surga muncul di tangannya. Pedang suci ini seluruhnya bening, dengan tanda-tanda misterius mengalir di badan pedang, memancarkan aura pedang yang tajam. Ayo, Lu Yun mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya melesat dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke arah pria itu. Melihat hal itu, lelaki itu mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan senyum jenaka. Dia perlahan menghunus pedang panjang dari punggungnya, dan dengan kilatan cahaya pedang, dia menghadapi serangan Lu Yun. Dentang, kedua pedang itu beradu, menimbulkan suara benturan logam yang keras. Lu Yun hanya merasakan datangnya suatu tenaga yang dahsyat, yang membuat telapak tangannya mati rasa. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa gerimis dan aliran air di sekitarnya bukanlah hujan biasa, melainkan energi pedang yang tajam. Ujian lukisan kuno Ling Qiao keempat ini berfokus pada pengendalian energi pedang. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan dia menggunakan seni pedang terpadu agung, mencoba mengendalikan hujan pedang di sekitarnya. Seni pedang terpadu agung mencakup semuanya, mengatur semua seni pedang, dan memiliki pengendalian kekuatan yang sangat luar biasa. Saat Lu Yun mengendalikannya, hujan pedang di sekitarnya mulai bergetar sedikit, seolah tunduk pada keinginannya. Ketika lelaki itu melihat ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia mendengus dingin, mengayunkan pedang di tangannya, mengerahkan hujan pedang di sekitarnya, menggabungkannya ke dalam serangannya sendiri, dan menyapu ke arah Lu Yun. Sesaat, hujan pedang turun bagai air yang mengalir deras, dan energi pedang ada di mana-mana. Kedua pria itu memulai kompetisi pedang yang sengit di kota yang berkabut itu. Pada awalnya, keduanya berimbang dan tak satu pun bisa berbuat apapun terhadap yang lain. Namun seiring berjalannya pertarungan, ilmu pedang terpadu Lu Yun secara bertahap menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Kendo terpadu agung tidak hanya mengakomodasi semua gaya kendo, tetapi juga dapat menyerap ilmu pedang lawan dan menahannya. Lu Yun perlahan-lahan memahami keterampilan pedang pria itu dan mulai menguasainya. Dia menyatukan sisa hujan pedang ke dalam serangannya, dan dengan satu pedang, dia menebas pedang suci pria itu, dengan ujung pedang bersandar di dahi pria itu. Kau benar-benar. Tatapan mata lelaki itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terima kasih. Lu Yun tersenyum tipis dan mengambil kembali pedang ajaib di tangannya. Lelaki itu tertawa getir, dan sosoknya perlahan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan menyatu dengan hujan pedang di sekitarnya. Lu Yun melihat sekelilingnya dan mendapati pemandangan di sekitarnya mulai berubah bentuk dan terdistorsi, dan akhirnya berubah menjadi kekacauan. Dia mengerti bahwa dia telah lulus ujian lukisan kuno Ling Qiao keempat. Kekacauan berangsur-angsur menghilang, dan Lu Yun menemukan dirinya kembali di ruang batu aslinya. Lelaki yang memegang pedang juga muncul kembali di hadapannya, namun saat ini, wajah lelaki itu tak lagi sedingin sebelumnya, melainkan malah menunjukkan sedikit rasa apresiasi. Selamat, kamu telah lulus ujian lukisan kuno Ling Qiao keempat. Pria itu berkata dengan nada memuji, sepertinya kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi murid sejati Kaisar Ling Qiao Dao. Lu Yun tersenyum tipis, membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak pantas menerima nasihatmu. Ilmu pedangmu benar-benar membuka mataku. Ilmu pedang itu luas dan tak terbatas, dan setiap aliran memiliki kekuatannya sendiri. Meskipun ada orang yang telah menggabungkan beberapa ilmu pedang, jarang sekali orang yang dapat menggabungkan semua ilmu pedang sepertimu dan membentuk ilmu pedang yang lengkap dan terpadu seperti itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sungguh luar biasa bahwa seorang Dewa Dao dapat mencapai level seperti itu. Bahkan seorang penguasa Dao mungkin tidak dapat mengendalikan level ini. Namun, Anda telah melakukannya. Ini bukan hanya manifestasi dari bakat luar biasa, tetapi juga pikiran yang teguh dan ketekunan yang luar biasa. Sejujurnya, ilmu pedang Anda telah memberi saya kemungkinan untuk melampaui Kaisar Dao Ling Qiao. Hati Lu Yun tergerak, dia tidak menyangka bahwa pria ini begitu menghargainya. Melebihi Kaisar Ling Qiao Dao, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Pria itu tampaknya melihat melalui pikiran Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu untuk tujuan mewarisi tradisi Tao dan memunculkan ide-ide baru yang lama bukan karena Kaisar Ling Xiao Dao menerima murid. Penampilanmu mungkin persis seperti yang diharapkannya. Lu Yun mengangguk dan menjadi semakin penasaran terhadap Kaisar Ling Xiao Dao. Baiklah, selanjutnya adalah langkah terakhir. Pria itu berkata sambil menunjuk ke panggung batu di tengah ruang batu, susun keempat lukisan kuno Ling Qiao secara berurutan. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan dan menumpuk keempat lukisan kuno satu demi satu di atas panggung batu. Saat lukisan kuno terakhir jatuh, keempat lukisan kuno di panggung batu mulai menyatu, memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan keempat lukisan kuno yang awalnya independen benar-benar bergabung menjadi lukisan baru. Dalam gulungan itu, tampak seorang laki-laki berpakaian putih, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di sana dengan tenang. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Ling Xiaodao. Aku adalah Kaisar Ling Xiaodao. Sekarang setelah kau lulus ujian, kau bisa menjadi muridku. Mengapa kau tidak berlutut dengan cepat? Dalam gulungan itu, suara Kaisar Ling Xiaodao bergema di seluruh ruang batu. Lu Yun menatap Kaisar Ling Xiaodao dalam lukisan itu dan tak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya, orang tua ini sungguh narsis, bahkan dia membuat masa magangnya begitu megah. Namun, terlepas dari semua keluhan itu, menjadi murid adalah kemenangan pasti bagi Lu Yun. Tidak ada keraguan mengenai kekuatan Ling Xiaodao dan pasti ada banyak manfaat jika memiliki dia sebagai murid. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak ragu lagi. Dia berlutut dengan benar dan bersujud 3 kali. Murid Lu Yun, halo guru. Saat suara Lu Yun berakhir, cahaya suci memancar keluar dari gulungan itu, menyelimuti Lu Yun. Saat berikutnya, Lu Yun merasakan kilatan di depan matanya, dan kemudian dia muncul di tempat yang benar-benar baru. Ini adalah puncak gunung suci yang megah, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan aura seperti peri. Seorang pria berpakaian putih berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakang lelaki itu berdiri 4 sosok, yang merupakan 4 orang yang pernah ditemui Lu Yun dalam lukisan kuno sebelumnya. Lu Yun sekilas mengenali bahwa pria berbaju putih itu adalah Kaisar Ling Xiaodao. Akan tetapi, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah tubuh asli Kaisar Ling Xiaodao, melainkan sebuah inkarnasi. Meski hanya inkarnasi, Lu Yun bisa merasakan alam pedang Kaisar Ling Xiaodao yang tak terduga. Meskipun ia telah menguasai seni pedang terpadu agung, masih terdapat kesenjangan yang besar antara dirinya dan Ling Xiaodao di dalam hal pencapaian ilmu pedang individu, seperti halnya kesenjangan antara seorang murid dan seorang profesor. Lu Yun menenangkan pikirannya dan membungkuk hormat, murid Lu Yun, halo guru. Bayangan Kaisar Tao Ling Xiao menunduk menatap Lu Yun, matanya seolah melihat menembus segalanya, dengan jejak perubahan dan senyuman, sepanjang hidupku, aku terbiasa hidup bebas dan santai, berkelana kemana-mana. Sejujurnya, aku tidak memiliki kesabaran untuk menerima murid. Namun, jika tidak ada yang mewarisi jalur pedang, bukankah itu sangat disayangkan? Aku telah mengalami banyak bahaya dan hampir mati beberapa kali. Aku perlahan-lahan memahami bahwa warisan tidak dapat diputus. Dia berhenti sejenak, nadanya lebih emosional, jadi, saya tinggalkan ujian warisan ini, saya hanya berharap seseorang yang punya takdir bisa mendapatkannya. Tatapan mata Kaisar Ling Qiao tertuju pada Lu Yun, dengan sedikit pengamatan, anak muda, kau memiliki beberapa kualitas seorang Kaisar Dao. Namun, jalan Tao tidak dapat dikembangkan secara tertutup, tetapi juga perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum kamu berhasil mencapai ranah Kaisar Dao di masa depan, kamu harus menerima seorang murid untuk mewariskan ilmu pedangku kepadamu. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Murid akan mematuhi perintah guru. Lu Yun setuju tanpa ragu. Ini bertepatan dengan idenya untuk mewarisi seni pedang terpadu di masa depan. Baiklah, Kaisar Ling Xiaodao mengangguk puas. Kalau begitu, mari kita bersumpah seumur hidup. Lu Yun bersumpah sesuai dengan apa yang diperintahkan, tetapi isi sumpah tersebut tidak membatasi warisan hanya untuk sekelompok orang tertentu, tetapi melonggarkan batasannya. Selama seseorang berasal dari dunia Taichang, semua orang akan memiliki kesempatan untuk memperoleh warisan. Sumpah itu diucapkan, dan Kaisar Ling Qiao tersenyum tipis. Seberkas inkarnasi jiwanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang terang, melesat lurus ke dahi Lu Yun dan menyatu dengan lautan kesadarannya. Dalam sekejap, Lu Yun merasakan lautan kesadarannya berguncang hebat, dan sebuah kekuatan besar dan dahsyat bagaikan lautan menyerbu masuk, seakan-akan hendak meledakkan jiwanya. Meskipun dia telah menerima warisan dari tingkat Dewa Dao sebelumnya, dibandingkan dengan kekuatan spiritual Kaisar Dao abadi, itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. His, Lu Yun menghirup udara dingin, wajahnya langsung pucat pasi, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Rasanya seperti ditekan oleh gunung, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Sejumlah besar informasi dan gambaran mengalir ke dalam pikiran Lu Yun seperti air pasang. Itulah keseluruhan proses latihan pedang Kaisar Ling Qiaodao, dari pemahaman dan pembelajaran awal tentang pedang, hingga penciptaan pedang dan pencapaian Dao, dan akhirnya memasuki ranah Kaisar Dao abadi dengan jalan pedang penghalang. Teknik pedang inti adalah pedang penghalang, yang terdiri dari 9 gaya. 9 gaya, Sword Intercepting, memiliki kekuatan yang meningkat di setiap level. Jurus pertama sudah merupakan ilmu pedang tingkat Dewa Tao, jurus kedua bahkan telah mencapai tingkat Dewa Tao yang paling kuat, dan jurus ketiga adalah ilmu pedang tingkat Dewa Tao bintang 1. Kekuatan setiap jurus berikutnya meningkat secara eksponensial hingga jurus terakhir, jurus penghalang pedang. Gaya mencegat pedang adalah inti dari mencegat pedang, dan intinya terletak pada kata mencegat. Ia dapat mencegat semua keberuntungan, kesempatan, kekuatan, dan bahkan nasib di dunia. Alasan mengapa Kaisar Ling Qiao mampu menciptakan teknik pedang yang menantang surga terkait erat dengan pengalaman khususnya sendiri. Ia mengembara sepanjang hidupnya dan mengalami banyak sekali kesulitan. Ia tahu bahwa takdir tidak dapat diprediksi dan hanya dengan mengendalikan takdirnya sendiri seseorang dapat benar-benar bebas dan tenang. Namun, 9 gaya pedang penghalang sangat sulit untuk dipraktikkan. Bahkan Kaisar Ling Qiaodao sendiri menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempraktikkannya hingga sempurna.
Agar teknik pedang sakti ini tidak hilang, dia membagi ketiga gerakan tersebut menjadi teknik pedang tersendiri dan mengajarkannya kepada para pelayannya agar mereka dapat memasuki alam Master Tao. Dalam ingatan Ling Qiao Daodi, Lu Yun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekuatan mengerikan yang ia tunjukkan saat melakukan jurus pemotongan pedang. Dengan satu serangan pedang, wilayah terpencil yang ribuan kali lebih besar dari alam Suantian langsung berubah menjadi keheningan yang mematikan, dan ladang bintang hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Apakah ini kekuatan Kaisar Dao abadi teratas? Lu Yun terkejut, dan pada saat yang sama dia sangat menyadari kelemahannya sendiri. Dia teringat pada Kaisar Dewa kuno, mungkin dia juga memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Selain itu, Lu Yun juga menemukan bahwa ilmu pedang para penjaga gerbang dalam 4 lukisan kuno Ling Qiao sebenarnya bersesuaian satu lawan satu dengan 9 gaya pedang intercepting. Ilmu pedang dari pendekar pedang terakhir adalah penyatuan sublimasi dari 3 ilmu pedang sebelumnya, yang mencerminkan penguasaannya yang mendalam atas ilmu pedang seperti mencegat pedang. Warisan Kaisar Ling Qiao seperti rumah harta karun, perlahan terungkap di lautan kesadaran Lu Yun. 9 gaya, sword intercepting, bukan hanya 9 gerakan pedang, tetapi sistem kendo yang lengkap. Ia bagaikan pohon raksasa, dengan 9 gaya sebagai batang utamanya, yang darinya dapat diturunkan 3 cabang ilmu pedang yang sama sekali berbeda. Masing-masing dapat dikultivasikan hingga ke tingkat Master Tao Bintang 5, atau bahkan mencapai tingkat Master Tao Hedao. Dan ketiga teknik pedang ini dapat dibagi lagi menjadi 81 teknik pedang. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, teknik-teknik ini juga dapat memungkinkan orang untuk berkultivasi ke tingkat Tao Bintang 1. Cek-cek, orang tua ini benar-benar seorang penyihir pedang. Lu Yun diam-diam kagum dengan struktur indah pedang intercepting yang membuatnya tercengang. Meski saat ini dia sudah menguasai seni intersepsi pedang dan memiliki seni pedang terpadu agung, yang memungkinkannya untuk langsung berlatih 3 teknik pedang tingkat tinggi tersebut, dia tidak bermaksud menjadikan seni intersepsi pedang sebagai jurusan utamanya. Seni pedang terpadu agung adalah fondasiku. Seni pedang ini dapat diintegrasikan ke dalamnya dan menjadi nutrisi bagi seni pedang terpadu agung, membuatnya lebih sempurna. Lu Yun berpikir dalam benaknya. Dia memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Di dalam pusaka, suara Ling Qiao Daodi terdengar lagi, dengan sedikit peringatan, murid, ketika berlatih jalan pedang, kamu tidak boleh mengabaikan pengembangan kondisi pikiranmu. Jalan pedang, pertama-tama kembangkan pikiranmu, baru kemudian kembangkan pedangmu. Jika kondisi pikiranmu tidak stabil, akan sulit untuk berhasil di jalan pedang. Lu Yunsen setuju dengan hal ini. Kehidupan Kaisar Ling Qiao adalah contoh terbaik. Ia mengembara sepanjang hidupnya dan mengalami banyak kesulitan, tetapi ia selalu setia pada hatinya. Akhirnya, ia menciptakan seni pedang dan menjadi Kaisar Tao yang abadi. Juga, para pelayan boneka dalam keempat lukisan kuno ini adalah pelindung yang kutinggalkan untukmu. Mereka akan menjagamu tetap aman dan membantumu tumbuh. Suara Ling Qiao Daodi berangsur-angsur menghilang, dan warisan itu berakhir. Lu Yun perlahan membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya. Warisan Kaisar Ling Qiao bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan. Awalnya dia mengira bahwa dia hanya memperoleh teknik pedang yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah sistem pedang yang lengkap, dan bahkan ada 4 pelindung tingkat Master Dao. Setelah aku menetap di Sword Mansion, aku akan berkonsentrasi pada latihan ilmu pedang. Lu Yun berpikir dalam hati, keselamatan adalah yang utama, dia tidak ingin mengambil risiko berlatih di lingkungan yang tidak sepenuhnya aman. Pada saat ini, Lu Yun merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat Master Tao Bintang 2. Dia sudah memiliki persyaratan untuk menerobos menjadi penguasa Dao, tetapi dia tidak terburu-buru. Saat ini aku sedang mengolah 3.000 pedang Dao surgawi, dan sebagian darinya telah mencapai batas kesempurnaan. Dengan sebagian kekuatan ini, aku dapat menerobos ke alam Master Dao kapan saja. Lu Yun berpikir dalam hati, namun seorang Master Dao yang telah mencapai terobosan seperti ini terlalu lemah untuk bisa banyak membantuku. Terobosan Dewa Tao menjadi Tuan Tao berbeda dari terobosan alam sebelumnya. Sebelumnya, untuk bisa menembus tingkatan, seseorang hanya perlu berlatih pada jalur tertentu hingga mencapai kesempurnaan. Namun bagi seorang Dewa Dao untuk bisa menembus tingkatan menjadi penguasa Dao, seseorang perlu berlatih pada semua jalur sekaligus, yang mana jauh lebih sulit. 4 senior, seberapa kuat kalian? Lu Yun memandang para penjaga gerbang di 4 lukisan kuno, yang sekarang menjadi pelindungnya. Keempat orang dalam lukisan itu menundukkan tangan mereka dan berkata, melapor kepada guru, kami berempat semuanya berada di level puncak guru Tao Bintang 3. Atas karunia guru, kami telah diajari ilmu pedang. Sekarang kekuatan komprehensif kami setara dengan guru Tao Bintang 3 di level puncak. Pendekar pedang itu menambahkan, karena aku telah memperoleh beberapa ajaran sejati dari jalan pedang menangkal, kekuatanku menjadi sedikit lebih kuat. Kita berempat dapat bergabung untuk melawan seorang guru Tao Bintang 4. Hati Lu Yun tergerak, karena keterbatasan metode bertarungnya, master boneka biasanya lebih lemah daripada praktisi dengan level yang sama. Akan tetapi, keempat orang ini mampu menutupi kekurangan mereka sendiri dengan ilmu pedang kuat yang diajarkan oleh Kaisar Dao Ling Qiao, dan bahkan mampu bertarung melawan Master Dao Bintang 4 dengan kekuatan 4 lawan 1. Wah, aku baru saja menjadi muridnya, dan rasanya aku punya pelindung tingkat Master Tao Bintang 4. Lu Yun diam-diam merasa senang dan kesan baiknya terhadap master ini, yang belum pernah ditemuinya, meningkat pesat. Tampaknya Kaisar Ling Qiao sangat menghargai murid-muridnya yang sejati.
Empat senior, penjaga macam apa ini? Aku tidak bisa begitu saja memprovokasi musuh dan kau melompat keluar untuk membantuku menghadapinya, kan? Lu Yun menyentuh dagunya, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mustahil bagi tokoh seperti Ling Qiao Daodi meninggalkan rencana cadangan yang tidak terbatas seperti itu. Pendekar pedang itu menjawab dengan suara yang dalam, Tuan, kami berempat, di bawah perintah Tuan kami, hanya akan membantu Anda saat Anda berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Anda harus menghadapi semua hal lainnya sendiri. Hanya ketika kekuatan Anda melampaui kami dan Anda mengalahkan kami akan benar-benar menjadi pengikut Anda. Pada saat itu, Anda juga dapat memilih untuk menyempurnakan kami dan menggunakan kami untuk keuntungan Anda sendiri. Tiga orang lainnya dalam lukisan itu juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka. Jadi begitulah adanya, Lu Yun mengerti, Kaisar Ling Xiao Dao ini benar-benar punya niat baik. Ini sama sekali bukan pelindung, jelas seseorang memaksa pengikutnya untuk berani keluar dan mengasah diri. Lalu apakah ada batasan berapa kali kamu bisa menyerang? Lu Yun bertanya lagi. Pendekar pedang itu melanjutkan, ada 4 dari kita, dan masing-masing dari kita dapat menyerang paling banyak 3 kali. Guru pernah berkata bahwa jika seorang murid terlalu bergantung pada kekuatan eksternal dan secara paksa menerobos reruntuhan rahasia yang berada di luar kekuatannya sendiri, pada akhirnya dia hanya akan melukai dirinya sendiri. Lu Yun diam-diam merasa beruntung karena dia tidak gegabah mengungkapkan idenya untuk mengandalkan pelindung untuk memasuki alam rahasia, kalau tidak, dia akan terbongkar. Tampaknya Kaisar Ling Qiao telah mengantisipasi bahwa beberapa muridnya akan memiliki pikiran jahat seperti itu. Saya mengerti, Lu Yun mengangguk. Kaisar Ling Qiao meninggalkan keempat pelindung ini untuk mencegah murid-muridnya meninggal muda dan melindungi mereka saat mereka tumbuh ke tingkat Master Tao Bintang 4. Meskipun pada awalnya, Lu Yun memang memiliki ide untuk menggunakan kekuatan pelindung untuk menjelajah ke alam rahasia, tetapi sekarang tampaknya batasan ini sangat masuk akal. Ketergantungan yang berlebihan pada kekuatan eksternal pada akhirnya merugikan praktik seseorang sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, ditambah perlindungan dari keempat senior, kemampuanku untuk melindungi diriku sendiri sudah cukup kuat. Aku seharusnya relatif aman di dinasti Dewa Kuno ini. Saat aku berhasil mencapai level Dao Lord, kekuatanku akan semakin meningkat. Lu Yun punya rencana dalam pikirannya dan penuh percaya diri terhadap masa depan. Setelah meninggalkan dunia gua warisan Ling Qiao Daodi, Lu Yun mulai menghitung harta karun yang dijarah dari 36 Dewa Dao Gunung Ziluo. Seperti yang diduga, kebanyakan dari benda-benda itu adalah senjata kekaisaran abadi, yang tidak bernilai apa-apa baginya dan hanya bisa dijual. Saat Lu Yun melihat barang rampasan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, orang-orang ini, mereka sangat saleh, tetapi mereka diam-diam menjarah begitu banyak barang rongsokan. Aku tidak tahu apakah mereka berlatih dengan baik saat mereka masih hidup. Ketika Lu Yun menoleh ke senjata ajaib gua milik Dewa Tao Xian Luo, sebuah planet air berkaca menarik perhatiannya. Planet air ini sangat jernih, dengan aliran cahaya biru di dalamnya, sungguh indah. Apa benda ini? Lu Yun dengan penasaran menyelidiki indera spiritualnya ke benda itu, dan tiba-tiba, saripati air yang kaya mengenai wajahnya. Di tengah planet air, sebuah buah yang memancarkan cahaya biru terang mengambang dengan tenang. Buah roh air berat, Lu Yun mengenali asal buah ini sekilas, dan hatinya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Buah roh air berat ini sangat membantu Guru Tao. Ini dapat membantu penganut Tao yang mempraktikkan Dao Surgawi berjalan di air untuk mengangkat Dao Surgawi berjalan di air ke tingkat yang benar-benar baru dan menguasai air berat. Air berat sangatlah kuat, setetes air berat dapat menyebabkan kerusakan besar pada Guru Tao. Jika cukup banyak air berat yang dapat dikondensasikan, bahkan mungkin saja Master Tao dapat melangkah ke tingkat Master Tao Bintang 5. Dapat dikatakan bahwa buah roh air berat ini adalah kunci untuk menjadi Master Tao Bintang 5 yang mengamalkan jalan surgawi berjalan di air. Lu Yun merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Benda ini adalah harta karun. Namun dia segera tenang, mengembunkan air berat sangatlah sulit dan memerlukan banyak energi dan waktu. Sekarang dia fokus sepenuhnya pada Kendo, jadi bagaimana dia bisa punya energi untuk berlatih hal ini? Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu, dan secercah cahaya melintas di matanya, Yu Yini. Dia mengambil jurusan Dao Surgawi berjalan di air, dan dia sangat berbakat. Sebelumnya di alam semua orang suci, dia juga memperoleh ubur-ubur Mahatau, yang meningkatkan fisik dan bakatnya. Berikan dia buah roh air berat ini, dan setelah dia menerobos ke Dao Master, prestasinya pasti akan tinggi. Memikirkan hal ini, Lu Yun sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati menyimpan planet air mengkilap dan memutuskan untuk menunggu sampai waktunya tepat sebelum memberikan buah roh air berat kepada Yu Yini. Yu Yini belum menjadi seorang Guru Tao. Jika dia diizinkan memiliki harta karun seperti itu mungkin akan mendatangkan malapetaka yang tidak perlu baginya. Setelah Lu Yun menyimpan buah roh air berat, pikirannya melayang kembali ke Pulau Dewa Terpencil, dan dia memikirkan Beiyun Daoshen dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang berbakat, terutama Beiyun Daoshen, yang telah membuat prestasi besar dalam alkimia. Sayangnya mereka tidak memilih untuk mengikutinya, melainkan pergi ke Istana Lima Elemen. Dinasti Dewa Kuno tampak damai, tetapi sebenarnya, ada arus bawah. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa di balik tanah yang tampaknya makmur ini, tersembunyi banyak krisis dan jebakan. Dalam dinasti Ilahi Kuno, keluarga kerajaan, yang dipimpin oleh Kaisar Ilahi Kuno, jumlahnya sedikit tetapi memiliki status yang luar biasa.
Mereka jarang berpindah-pindah di dunia dan biasanya diatur untuk ditempa di beberapa alam rahasia khusus atau tempat-tempat berbahaya. Ketika mereka muncul kembali di hadapan dunia, mereka seringkali memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Menjaga keluarga kerajaan adalah 12 istana yang terkenal. Kedua-belas prefektur ini merupakan hasil kerja keras Kaisar Dewa Kuno. Mereka sangat kuat, dan masing-masing prefektur memiliki beberapa Master Dao yang bertanggung jawab. Setiap kultivator yang mencapai tingkat Dao Lord harus bergabung dengan prefektur dan mengucapkan sumpah seumur hidup, berjanji untuk membantu para Dewa Kuno dengan segenap kekuatan mereka saat mereka dalam bahaya. Tentu saja, sebagian besar penguasa Dao bersedia bergabung dengan 12 prefektur. Bagaimanapun, bisa menerima perlindungan dan bimbingan Kaisar Dewa Kuno adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Selain keluarga kerajaan dan 12 prefektur, dinasti Ilahi Kuno juga memiliki sejumlah besar pembudidaya independen. Sebagian besar kekuatan kultivator independen ini didirikan oleh beberapa Dewa Tao kultivator independen, yang mengalami kesulitan yang tak terhitung dan akhirnya berhasil menembus alam Master Tao. Karena latar belakang mereka, para pembudidaya independen ini tidak memiliki status tinggi di 12 prefektur, jadi banyak dari mereka yang memilih untuk mendirikan kekuatan mereka sendiri di luar. Beberapa kekuatan kultivasi independen ini dibentuk oleh para Master Dao sendiri, sementara yang lain secara diam-diam didukung oleh para Master Dao di 12 prefektur untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Misalnya, Gedung Danqi dikelola oleh seorang guru Tao dari Istana Lima Elemen, yang merekrut guru Tao independen untuk menjalankannya. Dan Shilu, sesuai namanya, bergerak dalam bisnis ramuan ajaib dan senjata ajaib. Mereka tersebar di setiap sudut dinasti Ilahi Kuno, dan bisnis mereka sangat besar. Namun, Gedung Danqi memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap para alkemis dan pemurni dari latar belakang yang berbeda. Bagi mereka yang memiliki latar belakang, mereka akan memperlakukan mereka dengan sopan dan mempekerjakan mereka sebagai pembantu. Bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang, mereka akan mencoba segala cara untuk mengendalikan dan memperbudak mereka. Kelas atas dari dinasti Ilahi Kuno relatif damai, tetapi kelas bawah mengikuti hukum rimba yang kejam, di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Kekuatan seperti 36 Dewa Tao Gunung Ziluo tidak mau tunduk terhadap penindasan pasukan penguasa Tao dan memilih membentuk aliansi dan menjadi independen, tetapi akhirnya menemui ajal. Adapun para Master Tao independen yang telah membangun kekuatan mereka di luar, kebanyakan dari mereka hanya Master Tao Bintang 1, dan banyak dari mereka telah mencapai terobosan dengan bantuan ramuan. Mereka memiliki potensi terbatas dan kekuatan pencegah yang tidak memadai. Pada saat ini, di cabang Mingling Gedung Danqi, Beiyun Daoshan dan yang lainnya sedang menghadapi seorang manajer dengan wajah muram. Semuanya, selama kalian menandatangani perjanjian ini dan menjadi alkemis dan pemurni penuh waktu di Gedung Danqi serta mengabdi selama 10.000 tahun, aku berjanji bahwa aku tidak hanya akan membiarkan kalian pergi, tetapi aku juga akan membantu kalian memasuki Istana Lima Elemen. Manajer itu memiliki senyum munafik di wajahnya, tetapi nadanya mengandung ancaman yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 10.000 tahun, kau pikir kami bodoh? Ini jelas kontrak untuk menjual tubuh seseorang. Seorang Dewa Tao wanita seksi berteriak dengan marah. Dia adalah teman Beiyun Daoshan bernama Lian Daoshan yang memiliki sifat pemarah dan berkepribadian lugas. Haha, Dewa Dao yang terang, kau tidak boleh berkata begitu. Gedung Danqi kami didukung oleh Master Dao dari Five Elements Mansion. Jika kau menolak, kau tidak hanya tidak akan bisa bergabung dengan Five Elements Mansion, tetapi Master Dao di belakang kami juga akan mendiskualifikasimu. Senyum di wajah pelayan itu berangsur-angsur menghilang, dan nadanya menjadi dingin. Omong kosong, kita bisa memasuki Istana Lima Elemen dengan kemampuan kita sendiri. Apakah kita butuh bantuan kalian para vampir? Dewa Tao laki-laki lain tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Namanya adalah Dewa Petir Gila, dan seperti Dewa Api yang berapi-api, dia adalah seorang pria yang temperamen. Dewa Tao Beiyun tetap diam sepanjang waktu. Dia tahu betul bahwa di balik Gedung Danqi, memang ada seorang guru Tao yang kuat dari Istana Lima Elemen yang berdiri. Jika Anda menyinggung mereka, konsekuensinya akan mengerikan. Semuanya, mengapa kalian begitu gigih? Menandatangani perjanjian ini hanya akan menguntungkan kalian, bukan merugikan kalian. Coba pikirkan, dalam 10.000 tahun, kalian akan menjadi anggota Istana Lima Elemen, dengan sumber daya dan status yang tak terbatas, bukankah itu hebat? Sang pengurus terus membujuk. Kami tidak ingin menjadi budakmu. Beiyun, ayo pergi. Dewa Api mendengus dingin, berbalik dan hendak pergi. Beiyun Daoshan tiba-tiba berbicara, aku ingat saat kita berada di Pulau Dewa yang sunyi, kita bertemu dengan iblis bernama Luyun. Dia sangat kuat dan merupakan iblis teratas di Pulau Dewa yang sunyi. Saat itu, dia juga menanyakan aspirasi kita dan ingin kita mengikutinya. Sayangnya, kita begitu fokus untuk memasuki Istana Lima Elemen sehingga kita kehilangan kesempatan. Sekarang setelah kita terjebak di sini, kita menyadari bahwa dinasti Dewa Kuno yang sunyi ini jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Oh, kalau saja aku tahu lebih awal, aku seharusnya mengikuti kakak Luyun. Dewa Petir Tao menepuk pahanya dengan kesal, wajahnya yang kasar penuh dengan penyesalan. Dewa Tao Beiyun memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa kesulitan yang mereka hadapi sekarang bukan hanya penindasan dari Gedung Danqi, tetapi juga gambaran kecil dari kenyataan kejam dinasti Ilahi Kuno. Kalau dipikir-pikir kembali, uluran tangan Luyun saat itu begitu berharga. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Paling buruk,
Kita bisa melawan mereka. Dewi Tao Api itu mengangkat alisnya, dan gaunnya yang berwarna merah menyala menonjolkan sosoknya yang berapi-api, membuatnya tampak seperti api yang menyala-nyala. Dewa Senjata Tao tetap diam. Dia berhati-hati dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, mencari kemungkinan-kemungkinan. Setelah Lu Yun membagi warisan, Yu Yini dan Liu Xuanji mengandalkan hubungan Lu Yun dan berhasil pergi ke 12 prefektur melalui susunan teleportasi. Namun, Bei Yun Daoshan dan rekan-rekannya tidak seberuntung itu. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri dan memulai perjalanan panjang menuju Istana Lima Elemen. Ketika mereka melewati cabang Mingling di Gedung Danqi, mereka menerima undangan, hangat karena identitas mereka sebagai alkemis dan pemurni senjata. Pada awalnya, manajer Gedung Danqi menggambarkan prospek cerah bergabung dengan Istana Lima Elemen dengan cara yang sangat berlebihan, yang memberi harapan bagi Bei Yun Daoshan dan yang lainnya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa yang disebut bantuan, itu sebenarnya menandatangani kontrak 10.000 tahun untuk menjual diri mereka sendiri, semuanya berubah. Bagaimana kalian memikirkannya? Suara pelayan itu terdengar lagi. Senyumnya yang munafik telah lama menghilang, digantikan oleh keserakahan dan ancaman yang tak tersamar. Tanda tangani dengan cepat jika kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, kalau tidak. Apalagi, kau bisa memakan kami. Dewi Api menjawab tanpa rasa takut. Dia bukan orang yang bisa ditakuti. Pelayan itu mencibir, dengan kilatan kekejaman di matanya, jika kamu tidak menerima roti panggangku, kamu harus minum anggur sebagai hukuman. Karena kamu tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu, dan tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh istana. Pembatasan formasi istana mulai berkedip, dan fluktuasi energi yang kuat memenuhi udara. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Manajer itu diam-diam merasa senang. Ia yakin bahwa dengan pembentukan dan pembatasan istana ini, ia akan mampu menekan orang-orang bodoh ini. Namun, tepat saat dia merasa bangga, sesuatu yang aneh terjadi. Pembatasan formasi yang awalnya berkedip-kedip tiba-tiba meredup, dan fluktuasi energi yang kuat menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Wajah manajer berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan batasan formasi. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Manajer itu panik. Dia berusaha keras untuk menyambungkan kembali batasan formasi, tetapi mendapati dirinya terjebak di ruang tertutup, tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar di istana, sepertinya keramahan gedung Danqi Anda tidak terlalu baik. Saat suara itu muncul, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Dia berpakaian putih, bertubuh tinggi dan tersenyum tipis. Dia adalah Lu Yun. Saudara Lu Yun, Bei Yun Daoshan dan yang lainnya berteriak kaget, seolah-olah mereka telah memegang sedotan penyelamat hidup. Kemunculan Lu Yun bagaikan menjatuhkan batu ke danau yang tenang dan menimbulkan riak. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melirik Bei Yun Daoshan dan yang lainnya, dan berkata dengan nada santai dan santai, "Hai, semuanya, tampaknya kalian bersenang-senang." Salam yang tampaknya sederhana ini menghangatkan hati Bei Yun Daoshan dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah meminum pil penenang. Di cabang Mingling di Gedung Danqi yang dilanda krisis ini, kemunculan Lu Yun tidak diragukan lagi membawa harapan besar bagi mereka. Kakak Lu Yun, kenapa kau ada di sini? Bei Yun Daoshan terkejut sekaligus gembira, tetapi ekspresinya langsung berubah dan dia mengingatkan dengan cemas, cepatlah. Ada Master Taois bintang 1 di sini, kamu bukan tandingannya. Dewa Biyun Dao juga menasihati, Lu Yun, kau harus segera pergi. Kami orang tua tidak akan merasa kasihan jika mati, tetapi kau memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu mengambil risiko untuk kami. Kemunculan Lu Yun tidak hanya membuat Bei Yun Daoshan dan yang lainnya merasa tenang, tetapi juga mengejutkan manajer yang awalnya yakin akan kemenangan. Dia menatap Lu Yun dari atas ke bawah, sambil bertanya dalam hatinya, siapakah orang ini? Beraninya kamu bersikap begitu sombong. Mungkinkah dia dewa Tao jahat dari Pulau Dewata yang sunyi? Dan, dia sudah bergabung dengan 12 prefektur. Memikirkan hal ini, sang manajer tidak dapat menahan perasaan merinding. Anggota 12 prefektur memiliki identitas khusus dan dilindungi oleh aturan dinasti ilahi kuno. Meskipun gedung Danqi kuat, mereka tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Ini, rekan Taois, saya adalah manajer cabang Mingling di gedung Danqi. Saya ingin tahu apakah Anda... Pelayan itu mengubah ekspresinya dan nadanya menjadi penuh hormat, demi kebaikanmu, mari kita akhiri masalah hari ini dan lepaskan temanmu. Bagaimana? Perubahan sikapnya yang tiba-tiba mengejutkan Bei Yun Daoshan dan yang lainnya. Dewa Dao Api tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, hei, bukankah kamu begitu sombong tadi? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Sang manajer menahan amarahnya dan memaksakan senyum di wajahnya, kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Akan tetapi, Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan. Ekspresinya berubah dingin, dengan sedikit nada sarkasme dalam suaranya, sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Rekan Taois, apa maksudmu? Kepala pelayan itu merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Maksudku, kata Lu Yun dengan nada dingin, adalah meminta tuan tanahmu untuk keluar. Ini, wajah manajer itu berubah, pemilik kami sangat sibuk, saya khawatir. Sepertinya kamu tidak mau minum roti panggang dan kamu harus menerima hukumannya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu dia selesai bicara,
kilatan pedang yang dahsyat langsung meledak, bagai pedang tajam, mengarah tepat ke jantung pengurus itu. Manajer itu sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia merasakan ancaman mematikan dari Lu Yun. Dilihat dari kekuatan dan cara yang ditunjukkan Lu Yun sebelumnya, dia menilai bahwa Lu Yun setidaknya adalah seorang Master Tao Bintang 1, dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi dan batasan. Dia sama sekali bukan lawannya. Rekan Taois, tenanglah. Rekan Taois, tenanglah. Pelayan itu segera memohon belas kasihan, saya akan segera memanggil pemilik gedung. Saya akan segera pergi. Dia tidak berani ragu lagi dan berbalik serta berlari menuju bagian dalam istana. Alasan mengapa Lu Yun begitu tangguh bukanlah karena dia gegabah dan impulsif, tetapi karena dia memiliki cukup kepercayaan diri. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan para dewa Tao Iblis biasa di tingkat kelima Pulau Dewa yang sunyi. Dia bahkan telah membunuh beberapa guru Tao Bintang 1. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan para guru cabang Gedung Danqi dan guru Tao di belakang mereka. Terlebih lagi, dia berasal dari Sword Mansion. Kedua belas prefektur dibatasi oleh aturan untuk tidak saling bertarung, jadi bahkan jika dia benar-benar memiliki konflik dengan Gedung Danqi, dia tidak akan takut. Dalam pandangan Lu Yun, dia adalah jenius teratas dari dinasti ilahi kuno dan membawa tradisi pedang terpadu yang hebat. Di masa depan, dia diharapkan untuk melangkah ke ranah Master Tao dan bahkan melampaui Master Tao 10.000 orang suci. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi terkenal di alam semesta yang kacau. Apa yang perlu ditakutkan hanya dengan Gedung Danqi?